Inilah kisah singkat Habib Fahrul Barokbah. Beliau bernama lengkap Haji Raden Sayyid Fahrul Barokbah. Lahir di Tenggarong tahun 1925. Fahrul bermarga Barokbah. Barokbah adalah marga dari klan Ba'alawi, sedangkan gelar Raden didapatkan karena dia berasal dari keturunan bangsawan. Fahrul Barokbah mendirikan cabang PKI di Kalimantan Timur. Setelah gagalnya G30S, Fahrul Barokbah ditangkap militer karena dirinya terjaring PKI. Dia ditangkap pada 29 November 1965 di Balikpapan. Awalnya dia divonis mati, tapi diringankan menjadi penjara seumur hidup. Itulah kisah Habib Fahrul Barokbah. Mukibbin yang teriak-teriak PKI, junjungan kalianlah yang PKI. Habisi antek-antek PKI, saudara. Takbir! Takbir! Siap bela Islam! Siap bela Islam, siap bela Islam. Itu semua mau diadu domba. Apakah di Indonesia ada cucu Nabi? Di dunia ada cucu Nabi, tapi di Indonesia ini belum ada yang terbukti secara ilmiah bahwa dia adalah cucu dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini untuk pendukung tesis mungkin saatnya sekarang itu merayakan euforia atau bangga ya, setidaknya karena tesis ini sudah menembus dunia internasional. Jadi sudah mendapatkan tanggapan dari ulama internasional. أنا الآن لو أتيت بذكر لجدهم عبيد الله ابن أحمد المهاجر، لو أتيت بذكر له يقولون طيب هات ابنه أيضا وهات ابنه أيضا وهات. Takbir! Habaib ini kan ada dua jalur, ada dari Amul Fagi, ada Fagi Mugandam. Amul Fagi ini paman, Fagi Mugandam ini kakek. Asegaf, Al-Idrus, Al-Hapsi, Al-Antas, Syahab. Nah itu dari jalur sini, Fagi Mugandam. Nah kalau saya bin Smith, Al-Aidid, Al-Haddad, Wali Songo. Keturunan dari Abdul Malik Azamat Khan tiba-tiba ada di sini, saudara. Tiba-tiba ada di sini. Kok bisa itu ya, subhanallah. Mau tahu penyebar Islam di Indonesia? Mau tahu siapa Wali Songo? Takbir! Dalam hal ini adalah penghormatan terhadap zuriat Nabi. Karena di dalam Ahlussunnah wal Jamaah ada sebuah tafsir, sebagian tafsir mengatakan kewajiban menghormati ahli bait, kemudian adanya anjuran mencintai keturunan ahli bait, maka hal ini dimanfaatkan oleh sekelompok orang untuk membangun otoritas keagamaan di Indonesia ini dengan melabeli diri sebagai keturunan Nabi. Maka siapa saja yang mengaku sebagai cucu baginda Nabi ingin dipercaya, silahkan adakan tes DNA dan kita akan percaya kalau DNA-nya sesuai dengan DNA orang Arab, sesuai dengan DNA Bani Hashim. فلذلك مسألة أن أهل بعلوي أن جدهم فيه كلام أو ليس له ذكر، هذه شبهة باطلة. يعني أنا الآن لو أتيت بذكر لجدهم عبيد الله ابن أحمد المهاجر، لو أتيت بذكر له يقولون طيب هات ابنه أيضا وهات ابنه أيضا ويتسلسل هذا لا يمكن أن تطبقه على كل الأنساب، وهذا من الجهل. لأنك لو أردت أن تطبق هذا الأمر وتقول أن لابد أن يكون للإنسان مصدر لكل رجل من آبائه لأبطلنا كل الأنساب تبطل بهذا الجهل المركب. ولذلك القائل بأن جد آل بعلوي ليس له ذكر وعلى ذلك يبطل النسب فكلامه يدل على جهله بأصول وقواعد هذه العلم. Saya hanya menulis apa ilmu yang ada di dalam kitab-kitab para ulama, bahwa para ulama dulu sudah mencatat bahwa Ahmad bin Isa betul cucu Nabi, tapi dia tidak punya nama anak Ubed, dia tidak punya cucu namanya Alwi. Kata para Habib ini, luhur kita turunan Nabi dari namanya Alwi, makanya disebut Ba'alwi. At-Tabaqah al-Khamisah, generasi yang kelima alias abad kelima, Alwi bin Ubaidillah. Tsummal ula al-Husaini alias Alwi bin Ubaidillah tersebut adalah dzurriyyahnya Husain bin Ali bin Abi Thalib. Nisbatun ila Sayyid Alwi bin Ubaidillah, dinisbatkan keluarga Ba'alawi itu kepada Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir. Nama Ahmad al-Muhajir, gelar al-Muhajir ini baru ada setelah meninggal dunianya Imam Ahmad selama 799 tahun lamanya, baru ada.
Nah ini ditulis kembali terus menerus dari generasi ke generasi sejak abad 11 Hijriah yang lalu. Di antara orang ilmuwan nasab ya yang menulis, bukan mengikror, bukan mengisbat, tapi menulis ya bahwa nasab syarif atau yang mulia dari Bani Alawi tersebut adalah yang pertama Imam Al-Janadi, wafat 732 Hijriah. Di dalam kitab As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk. Dari dasar pertama ini saja ini sudah janggal. Janggalnya di mana? Ba'alawi itu hidupnya kan kalau dari nama Alwi bin Ubaidillah kan abad ke-5. Harusnya yang ditulis pertama itu adalah kitab abad ke-5. Lah ini kitab abad ke-8. فلذلك مسألة أن أهل بعلوي أن جدهم فيه كلام أو ليس له ذكر هذه شبهة باطلة. Itu pun tidak pas karena di dalam kitab As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk zakara tarjamat Syekh Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid bin Hadid, di sini bukan Jadid. Wa rufi'a nasabuhu ilal Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Di sini di kitab As-Suluk ya itu tidak menyebutkan nama Ba'alawi. Enggak ada nama Ba'alawi. Kitab As-Suluk tidak ada nama Ba'alawi. هذه شبهة باطلة. Yang ada itu adalah hadid atau jadid. Antara ha dan ja itu pun masih belum ada kesepakatan. Sing bener iki jadid apa hadid? Karena di manuskripnya itu ya ada yang hadid, ada yang jadid. As-Suluk. Apakah benar kitab As-Suluk menyebutkan Ba'alawi? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada keterangan di dalam kitab As-Suluk bahwa Jadid itu memiliki saudara yang bernama Alwi. يعني أنا الآن لو أتيت بذكر لجدهم عبيد الله ابن أحمد المهاجر، لو أتيت بذكر له يقولون طيب هات ابنه أيضا وهات ابنه أيضا ويتسلسل هذا لا يمكن أن تطبقه على كل الأنساب وهذا من الجهل. Kalau toh di halaman akhir juz 2 As-Suluk ada keterangan bahwa Alu Abi Alawi Baitu Solahin itu ke atasnya sampai Abdullah bin Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali bin Ja'far bin Muhammad Al-Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Tetapi tidak keluarga Ba'alawi, tetapi keluarga Bani Jadid seperti apa yang tertera dalam kitab An-Nafkhah Al-Ambariyah. Di dalam kitab As-Suluk tidak ada keterangan Ba'alawi, tidak ada. Tetapi di dalam kitab Tabaqatul Ashrafit Talibin ini mencantumkan karya Imam Al-Janadi dengan kitab As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluknya. Kan aneh. Ini pun terputus 380 tahunan. Kenapa muallif Tabaqatul Ashraf At-Talibin tidak menghadirkan kitab sezaman? لأنك لو أردت أن تطبق هذا الأمر وتقول أن لابد أن يكون للإنسان مصدر لكل رجل من آبائه لأبطلنا كل الأنساب تبطل بهذا الجهل المركب. Kalau toh misalkan Imam Alwi bin Ubaidillah wafat tahun 410 ya, hadirkan kitab tahun 500 Hijriah, 600 Hijriah. Kan begitu. Kenapa harus menghadirkan kitab abad 8 Hijriah, kitab As-Suluk itu? Ini nggak masuk. Karena di dalam kitab As-Suluk sendiri tidak mencantumkan nama Alwi bin Ubaidillah sebagai anaknya Imam Ahmad Al-Abbah. Nah, berarti klaim sepihak dari mu'alif Tabaqatul Ashrafit Talibin ini tidak sah. Berdasarkan apa? Kitab-kitab nasab sebelumnya, kitab-kitab Tabaqat sebelumnya, kitab-kitab sejarah sebelumnya. Berarti munqati', terputus riwayatnya. القائل بأن جد البعلوي ليس له ذكر وعلى ذلك يبطل النسب فكلامه يدل على جهله بأصول وقواعد هذه العلم. Tanggapan di sini adalah walaupun mungkin ada sebagian yang menyebut nama Kimat, sebagian tidak, tetapi ide pokoknya itu ditanggapi oleh mereka. Tanggapan-tanggapan ulama kelas internasional bahkan yang kepakarannya itu juga diakui, dipakar di bidang nasab bahkan ya. Salah satunya kalau kita ingat Sayyid Mahdi Ar-Rajai. Sayyid Mahdi Ar-Rajai itu pertama kali merilis semacam takrir atau surat bahwasanya Ba'alawi itu sahih, dan ketika tidak disebut itu tidak lalu menjadikan batal. Itu kan membantah. Cuma begini kawan-kawannya, kalau kita perhatikan tanggapan ulama internasional ini semuanya sepaket, yaitu tidak sepakat dengan Kiai Imaduddin. Jadi tanggapan ulama-ulama internasional ini, tokoh ini semuanya sepaket, tidak sepakat dengan Kiai Imaduddin. Artinya berarti Kiai Imaduddin ini dibantahnya itu bukan hanya oleh orang Indonesia, tapi juga oleh ulama internasional. Satu, yang kedua begini, kalau saya lihat narasi-narasinya kok kayaknya lebih kejam dari narasi YouTuber ya.
Saya pribadi tidak pernah mengatakan Kiai Imaduddin itu jahil murakkab, tidak. Tapi bahasa jahil murakkab itu kok disebutkan oleh beberapa ulama. Misalnya Sayyid Al-Mahdani ketika menyebut di atas itu Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani, lalu di bawah ya. Nah, di atasnya itu menjelaskan ada orang yang membatalkan nasab Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, lalu di bawah dijelaskan bahwa kira-kira la yubtilu hadan nasab illa rajulun jahilun murakkabun yudau fi saffil majanin. Itu bahasa itu kalau kita Indonesiakan itu sakit telinganya. Tidak ada orang yang membatalkan nasab ini kecuali laki-laki yang gobloknya berganda. Kalau bulu tangkis kan pasangan ganda, ini gobloknya berganda. Kemudian bukan hanya itu, yudau fi saffil majanin. Yang pantasnya orang itu disejajarkan dengan orang-orang gila. Jadi diletakkan di barisan orang-orang gila. Mau tahu penyebar Islam di Indonesia? Mau tahu siapa Wali Songo? Takbir. Seru salah takbir maning. Saudara, anak keturunan Amir Abdul Malik, mereka menyebar. Ada yang datang ke Campa, termasuk ke tanah Jawa, saudara. Mereka datang, mereka menyebarkan Islam, saudara. Nah, diantaranya siapa? Kita tahu saudara yang wafat pada tahun 1419, yaitu Sunan Gresik. Nah, Sunan Gresik ini punya anak, saudara. Siapa anaknya? Tidak lain dan tidak bukan adalah Sunan Ampel. Siapa anaknya? Tidak lain dan tidak bukan adalah Sunan Ampel. Sunan Ampel yang ada di Surabaya. Ini berarti Sunan Ampel anak siapa? Sunan Gresik, saudara. Sunan Ampel anak siapa? Sunan Gresik, saudara. Om Rizik Syihab, sampean itu sudah suaranya keras, tapi salah. Salahnya fatal lagi. Kalau nggak tahu sejarah Nusantara, nggak usah ikut campur lah. Sampean bukan orang asli Nusantara, nggak usah ikut campur sejarah Nusantara, nggak usah berbicara sejarah Nusantara. Sudah salah tapi keras. Kemudian masih ada Sunan Gunung Jati, saudara. Sunan Gunung Jati ini, saudara, tidak lain dan tidak bukan adalah Sultan Syarif Hidayatullah, penguasa Cirebon, saudara. Sebelum saya lanjutkan, kita mesti tahu dulu, saudara, apa hubungannya dengan masyarakat Sunda, saudara. Nah, hubungannya mari kita lihat, saudara, bahwa Sunan Gunung Jati menikah dengan Nyai Rara Santang, bahwa Sunan Gunung Jati menikah dengan Nyai Rara Santang. Sunan Gunung Jati itu bukan suaminya Nyai Rara Santang, Mas, kan? Yang benar adalah Sunan Gunung Jati itu anaknya Nyai Rara Santang. Nyai Rara Santang itu ibunya Sunan Gunung Jati. Bun, paham? Nah, kalian mau berbicara tentang leluhur bangsa ini, wong kalian ketika berbicara leluhur sendiri itu semrawut, amburadul. Kalian berbicara leluhur sendiri saja itu salbut. Saya ingin menyampaikan permohonan maaf sedalam-dalamnya dengan hati yang tulus dan ikhlas. Nah, jadi sekali lagi di sini yang ingin kita tegaskan bahwa Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah itu adalah putra daripada Nyai Rara Santang, bukan suami. Jadi Nyai Rara Santang itu menikah dengan Sayyid Abdullah Umdatuddin. Jadi beliau adalah ibunda daripada Sunan Gunung Jati. Ala kulli hal, perbaikan ini memang harus segera disampaikan, karena itu saya buat rekaman ini untuk diketahui oleh umat. Nah, kalian mau berbicara tentang leluhur bangsa ini, wong kalian ketika berbicara leluhur sendiri itu semrawut, amburadul. Kalian berbicara leluhur sendiri saja itu salbut. Habaib ini kan ada dua jalur. Ada dari Amul Faqih, ada Faqih Mugandam. Amul Faqih ini paman, Faqih Mugandam ini kakek. Habib Asgaf, Al-Idrus, Al-Habsi, Al-Artas, Syahab. Nah, itu dari jalur sini, Faqih Mugandam. Nah, kalau saya bin Smith, Al-Aidid menjelaskan bahwa kakeknya itu adalah Abdullah bin Aidid bin Ismail adalah
bermarga Al-Aidid, bagian dari Habaib Yamani atau Ba'alawi. Tentu saja Robitoh akan menolaknya karena DN Aidid ini merupakan tokoh buruk dalam politik Indonesia, karena dia pengkhianat bangsa dan dihujat habis oleh seluruh bangsa Indonesia. Maka Robitoh Alawiyah tidak akan pernah mengakuinya. Nah, kalau saya bin Smith, Al-Aidid, Al-Haddad, Wali Songo, itu dari jalur paman, Amul Pagi. Jadi kita begini. Azamat Khan putus sampai di Wali Songo berdasarkan surat edaran Robitoh dan Nagoba. Tetapi tujuan saya, maksud saya, niat saya adalah keturunan Wali Songo yang bermarga Azamat Khan. Nah, kalau saya bin Smith, Al-Aidid, Al-Haddad, Wali Songo, itu dari jalur paman, Amul Pagi. Jadi kita begini. Paham? Niat saya dalam mengucapkan lafaz umum tersebut adalah suatu perkara yang khusus. Apa itu? Yaitu terputusnya nasab Azamat Khan sebagai nasab yang yang paling sering dibawa oleh orang-orang atau golongan yang mengaku-ngaku Azamat Khan sebagai keturunan Wali Songo. Nah, kalau saya bin Smith, bin Smith, Al-Aidid, Al-Haddad, Wali Songo, itu dari jalur paman, Amul Pagi. Jadi kita begini. Pahami itu. Kiai Badrul Zaman punya ayah Kiai Asnawi, ya kan? Nah, Kiai Asnawi itu ke atas sampai Syekh Maulana Hasanuddin sampai ke Syarif. Jadi jalur Amul Faqih, jalur Wali Songo. Wali Songo itu semua habaib kecuali Sunan Gunung Jaga. Kalau Sunan Gunung Jaga bukan, ibunya Syarifah. Sekarang saya tanya, saudara itu apanya Nabi? Habib Ali, saya punya abah, merupakan keturunan ke-33. Saya Sunan Muhammad yang 29. Loh, Habib kok ngaku cucu ke-28? Ana waktu itu baru bangun tidur. Yang bener Ana 38. Laknatullah, kamu mati mengenaskan kamu, turunanmu kamu nanti. Demi Allah. Tapi satu hal yang harus kita garis bawahi, bahwa yang membahagiakan kita semua, bahwa Sultan Hasanuddin dan ayahnya yaitu Sunan Gunung Jati itu sabit, mereka punya nasab. Artinya nasab mereka itu sah dan benar, merupakan keturunan dari Rasulullah SAW. Sedangkan saya mengatakan Wali Songo tidak punya garis keturunan Wali Songo tidak ada. Yang saya maksud tidak ada dengan lafaz, yakni sekarang yang mengaku-ngaku sebagai Azamat Khan. Kalau memang ada turunan Wali Songo yang bukan dari Azamat Khan, wallahu a'lam, saya tidak tahu itu. Karena setahu saya, Robitoh dan Nagoba telah mengeluarkan surat Azamat Khan hanya sampai di Wali Songo. Bahkan secara lebih spesifik lagi kita sampaikan bahwa Syarif Hidayatullah itu sebagai salah satu daripada Wali Songo, beliau tidak lain dan tidak bukan bermarga Azmat Khan. Begitu juga Wali Songo yang lainnya seperti Sunan Gresik, Sunan Ampel, dan putranya ada Sunan Bonang, Sunan Derajat. Mereka semua bermarga Azmat Khan. Karena setahu saya, Robitoh dan Nagoba telah mengeluarkan surat Azamat Khan hanya sampai di Wali Songo. Nah, marga Azmat Khan ini berasal dari klan Ba'alawi. Klannya adalah Ba'alawi, yang tidak lain dan tidak bukan keturunan dari Al-Imam Ubaidillah Ibnul Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir radhiyallahu ta'ala anhum. Nah, nasab ini sabit, dan Kesultanan Banten juga sudah mendeklarasikan ya bahwa Sultan Hasanuddin bermarga Azmat Khan dan dari klan Ba'alawi, keturunan Imam Ubaidillah bin Ahmad bin Isa Al-Muhajir, yang tidak lain dan tidak bukan merupakan zuriyah Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Keturunan dari Abdul Malik Azamat Khan tiba-tiba ada di sini, saudara. Tiba-tiba ada di sini. Kok bisa itu ya, subhanallah. Nah, ini yang terjadi, jadi sangat sekali urgen kalau hari ini kita mempunyai perhatian yang sangat besar terhadap upaya-upaya perubahan sejarah ini.
Karena apabila kita tidak mempunyai perhatian terhadap sejarah bangsa kita sendiri, kemudian kita biarkan orang lain membangun kesejarahan di bumi Indonesia ini sesuai dengan keinginan mereka, maka masa depan anak cucu kita itu tidak akan mengenal sejarah yang sebenarnya. Kemudian sejarah itu dicipta kondisi oleh sebuah kelompok untuk kepentingan mereka dan anak cucu mereka. Jadi begini, Beb, antum bilang tamime, itu ada sejarahnya tamime itu. Ya, bukan anak ngebanggain, ya kan? Ada sejarahnya. Anak nggak perlu ucapin dan anak nggak perlu banggakan. Nah, kalau ente masih bela apa ya kita nggak masalah bela, tapi fakta dengan fakta gitu loh. Jadi waktu diserbu perang Al-Qadisiyah, ya kan, karena simpel ini sebenarnya banyak panjang ceritanya. Waktu Iran itu jatuh, kerajaan Iran jatuh, rajanya memilih dia mau ke Cina, malu dia. Akhirnya rakyat mengatakan sudahlah kembali aja ke Arab. Orang Arab kalau sudah deal dalam peperangan dia deal, orangnya jujur orang Arab ini. Dia enggak, akhirnya dia lari lah ke Turki. Rajanya ini lari ke Turki. Rampasan perang ini anak raja termasuk. Jadi dapat rampasan perang. Dibawalah ke Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Alah dikawinin lah sama anaknya Ali Hussein. Ya, Habaib sendiri Hasan Hussein itu dia orang nggak sayang sama Hasan, anak nggak perlu cerita panjang, yang dia sayangin hanya Hussein, sebab dia kawin sama anaknya Ali radhiyallahu anhu, ya kan, cucunya Rasulullah. Ya. Masa satu Iran semuanya berdialog, saya turunan Nabi semuanya, ya nggak mungkin lah. Yang pantas itu rajanya, masih pantas lah rajanya sama anaknya, bolehlah dimasukin ke Ahlul Bait. Sebenarnya bukan Ahlul Bait, anaknya Ali. Ali sepupunya Rasulullah SAW, beda. Nabi SAW berkata, "Ana min Quraisy, tapi laisa Quraisy minni." Aku dari Quraisy. Suku Quraisy ini besar loh dia di Saudi Arabia. Tidak pernah ada yang mengakui saya turunan Nabi, nggak ada. Semua suku-suku di Saudi Arabia nggak ada yang mengatakan turunan Nabi. Nabi Muhammad SAW sudah mengatakan, aku dari Quraisy, tapi Quraisy laisa minni, bukan dari aku. Dan mereka tidak pernah, semua di Saudi Arabia itu suku-suku, banyak suku-suku di sana, termasuk suku Quraisy yang besar itu, tidak pernah mengatakan saya turunan Nabi, nggak ada. Baru Ba'alwi ini yang mengatakan turunan Nabi. Nggak apa-apa kalau dia mengaku turunan Nabi, dari mana dasarnya? Ini kan hasil rampasan perang, dikawinkan Hussein, anaknya Ali, supaya jelasnya. Dikawinkan, semua satu Iran mengaku turunan Nabi. Dijulukin Ali itu lebih tinggi di Iran. Kamu periksa, kamu buka sejarah di Iran tuh. Sampai detik sekarang Ali lebih dari Nabi Muhammad SAW. Astagfirullahaladzim. Ya. Dasarnya dari mana bisa turunan Nabi, dari mana? Kita nggak usah cerita yang Imaduddin yang dibawa gitu-gitu, nggak usah lah, cerita yang simpel aja. Ya, anaknya raja dikawinkan sama Hussein, anaknya Ali radhiyallahu anhu. Berhubung ada Fatimah di situ, kawin sama Sayyidina Ali, dibawalah ini seolah-olah turunan Nabi. Ya kan? Antum bilang tidak ada di zaman dulu itu ada Ba'alwi, nggak ada, termasuk Amudi nggak ada yang angkat pedang. Antum yang ngomong, bukan anak yang ngomongnya. Ya memang sejarahnya nggak ada di Saudi Arabia, di Al Jazeera Al Arabia, peta Al Jazeera Al Arabia Al Khalij, nggak ada itu namanya Ba'alwi. Ba'alwi keluar dari garis peta Al Jazeera Al Arabia, sebab mereka bukan dari asal sini, asli dari Furs. Malah dulu penyembah api itu Furs menyerang, perang gajah itu ada, kan sejarahnya ada. Anak nggak perlu ajarin antum, itu ada, ya. Kita baca makanya sejarahnya. Jadi kita nggak perlu debat di sini sebenarnya. Cuma anak ngasih tahu, jangan merusak nama Yaman, ya. Ini sekarang pernah anak ketemu, ya, sama orang Ahwang. Pak Habib nggak lama lagi nih pulang nih ke Yaman nih. Loh, kenapa Pak pulang Pak? Bapak juga pulang ke Cina, saya bilang. So, di Indonesia ini, semua di Indonesia ini turunan, ya, dari luar semuanya pendatang. Seperti di Australia itu pendatang, aslinya orang aborigin, istilah seperti itu. Sampai kita shock gitu loh, ada apa nih Yaman mau dipulangin? Nih, ini warga-warga udah ngomong, udah banyak yang teriak.
masalah habaib ini, ya kan? Maksud anak kenapa nggak mau gentle gitu? Saya turunan Iran. Anak kalau anak Yahudi, anak bilang anak turunan Yahudi. Apa malunya kenapa? Nanti lihat Israel, nggak bisa. Saya turunan Israel. Walaupun saya nggak punya negara, tapi saya di atas negara. Seperti itu. Dia punya kekuatan. Nah, sekarang ini ya sebegini hasilnya. Ya kan? Jadi bukan fakta turunan Nabi itu harus ada fakta, ada bukti. Allah bilang dalam Al-Quran, hatu burhanukum in kuntum shadiqin. Bawa bukti. Kalau kalian benar, bawa bukti. Oh, anak turunan Nabi. Yang di Arab aja yang tumpah darah, gebili-gebilinya suku-suku di sana tidak ada yang pernah mengatakan turunan Nabi. Kok ini bisa jadi turunan Nabi dari mana? Ya angkor rabbukum. Ya Allah. Bedanya, habaib ini orang Iran, bukan orang Arab. Asli usulnya. Kenapa kalian mengingkari asal usul kalian? Harusnya ngomong gentle, aku dari Iran, bukan orang Arab, pendatang ke Yaman, jangan merusak Yaman, begitu. Habaib tidak pernah mengangkat pedang di zaman Rasulullah, nggak ada sejarahnya. Bagaimana jadi turunan Nabi? Yang turunan Nabi itu yang pantas Bani Tamim, yang lain-lain, itu pantas. Ada sejarah, makanya bacalah sejarah Perang Al-Qadisiyah. Ada tuh, buka di YouTube, Perang Al-Qadisiyah. Ntar dijelaskan situ siapa peranan yang menghancurkan Iran itu. Kalian dari Iran ngakuin gitu, aku dari Iran, gentle. Tapi Anda pendatang ke Yaman, seperti kita nih jamaah-jamaah di seluruh Indonesia ini, pendatang kita ke Indonesia, tapi kita lahir di sini. Begitu, harus jelas. Jangan kalian membahlul-bahlulin jamaah. Kita nggak suka begitu. Lo mau bahlulin yang lain silakan. Jangan bahlulin jamaah. Kita ini jamaah. Jelas ya. Lu dari Iran mengatakan turunan Nabi dari mana? Bahlul-bahlulin jamaah, bahlul-bahlulin akhwal. Jangan. Ente boleh bahlulin yang lain, jangan bahlulin jamaah. Paham? Ilmu nggak punya, ilmunya kuburan, dakwah kuburan, tahlilan. Yang penting ada duit, ada amplop. Bas, nggak lebih, nggak kurang. 5 watt, nggak ada, ilmunya kosong. Cuma bisa pakai sorban, dakwah sana, dakwah sini pakai amplop semuanya. Kasih tahu mana Habib yang nggak pakai amplop, semua harus pakai amplop. Dakwah pakai amplop. Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam nggak pernah terima amplop. Dicaci maki iya, tapi nggak pernah terima amplop. Itu baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan Habib-Habib. Dan ini bikin haya. Tak tahu diri. Zaman teknologi, bukan zaman bahlulan. Dulu iya kalian datang ke Yaman, bahlul-bahlulin orang Yaman dulu. Datang ke Indonesia, bahlul-bahlulin orang awal. Sekarang awal pada melek semuanya, pada pinter. Jarahnya. Kalau ya jadi anak nggak mau nyalain alamu dia Bapak Fadl, cuman ya hasilnya begini. Nah, setelah diterima Bapak Fadl malamu dia hasilnya ya begini. Merusak nama Yaman, padahal mereka bukan dari Yaman, dan tidak ada sama sekali sejarahnya turunan Rasulullah SAW. Simple aja kita. Allah bilang afala taqilun, afala tubsirun, afala tasma'un. Ya, Al-Quran dalil untuk semuanya. Kalimatullah ya aliyah. Tidak pernah ada Ba'alwi ngangkat pedang di Saudi Arabia. Itu kan peperangan kejadian semua sejarah terbesar dari zaman Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim alaihissalam, akhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu nggak ada yang namanya Al-Haddad, walala siapa yang namanya Sagaf, Al-Abbas, Al-Bawah, ini nggak ada. Nggak ada di dalam sejarahnya. Bagaimana bisa jadi turunan Rasul? Nggak ada sama sekali itu. Yang perang itu udah ketahuan di Saudi, sejarahnya ada. Ya, anak nggak mau sebut anak bawa anak temimi, anak gabili, anak ini nggak ada. Itu di muka Allah tidak ada seperti itu. La nufarriqu baina ahadin illa bittaqwa. Mau sipit, mau mancung, mau hitam, mau Cina, semua sama. Sisi Allah. Yang beriman semua ya. Ini cerita yang beriman. Nggak ada beda-bedanya. Ini mereka turunan Nabi, turunan ini sampai gempar, sampai haya kita mendengar tiap hari. Wali bodoh-bodohin. Ya anak nggak salahin Habibnya juga sih, salahnya awalnya juga. Ya, kita ngomong yang hak gitu loh.
Jangan bawa-bawa Yaman, jangan bawa turunan Yaman. Jadi rusak. Semua awal bilang nih harus dikembalikan nih ke Yaman. Dia nggak tahu, awal nggak tahu sejarahnya dari mana ini Abai. Aslinya Furs, Al-Fafar dari Iran. Kalau mau tahu sejarahnya sebenarnya, anak bukan memfitnah, anak juga teman-teman anak baik banyak. Ya, kita sayang saling menyayangi, tapi ya jangan berlebihan lah. Bawa ini Nabi itu, bawa bisa ketemu Nabi, bisa ketemu ini. Ya apa ini? Kita nggak membenci mereka gitu loh. Tapi jangan bawa yang khurafat, yang berlebihan. Kita sudah diem banyak, udah lama kita diem. Dari kecil kita udah diem. Ya sudahlah, biarin dia mau bahalul-bahalul, terserah urusannya, jangan sama jamaah aja. Yang anak heran kenapa dia tidak mengakuin bahwa anak turunan Iran. Harus gentle. Bukan turunan Yaman. Nggak ada sejarahnya. Kalau mau debat-debat sekalian kayak Maduddin, anak bawain sejarahnya semuanya. Anak lama di Yaman, di Hadramaut. Dari zaman Salim Rubaiyah itu, zaman komunis di sana. Itu Habib-Habib ditarik-tarikin tahun 71. Ditelanjangin. Jadi apalagi zaman teknologi gini, kita haya, ketawain. Jadi seperti itu, Bib. Bukan anak marah atau bukannya tidak ada. Cuman ya jangan berlebihan aja lah. Kita tetap ya kita anggap jamaah semua sama. Ya. Tapi jangan berlebihan. Kita ke bawah-bawah Yaman yang lain. Haya semua begitu hidung mancung. Ini Yaman, harus balikin ke Yaman. Apa ini ceritanya gara-gara mereka? Seperti itu. Jadi sejarahnya kalau ente simpel aja, anak kasih kesimpulan. Kalau ente di Saudi Arabia itu ente cari sejarahnya. Peperangan, mau perang Al-Qadisiyah, mau perang Al-Khandaq, mau perang segala macam peperangan semua ada di situ. Ada nggak silsilahnya di situ, Al-Atas masuk atau Al-Bawah atau Sagaf atau yang lain-lain? Nggak ada sejarahnya. Dan akhwalin sekarang bukan bahlul, pada pintar semuanya, pada tahu. Jadi kita jangan dibahlul-bahlulin juga. Bawa nama Yaman rusak akhirnya gara-gara mereka. Nah, seperti itu. Kalau mau debat, ayo debat, kita debat kayak Ahmaduddin. Banyak yang anda belum ceritakan sebenarnya. Cuma kita nggak mau bongkar orang, sudahlah urusan dia. Tapi kalau soal agama kita harus tegakkan. Nggak bisa itu. Kalau agama ya tetap agama. Ya, jadi harus ada sistem. Qulul haq walau kan murrah. Mau atau pedang di leher kepala kita nggak ada urusan. Ngomong yang hak sebenarnya. Jadi judulnya jangan menjual ayat Allah sama kalila, dijual-jualin ayat Allah dengan harga murah. Nabi kita nggak seperti itu. Ya, menjual-jual ayat, menjual-jual ini. Jadi nggak ada, bukan kita benci, tapi ya inilah yang terjadi. Anak nggak mau nyalahin Al-Mudi wala Pak Fadl, tapi ini semuanya gara-gara Pak Fadl sama Al-Mudi juga. Hasilnya begini. Diterima di sana ya hasilnya begini. Ala kulli hal. Itulah tadi tanggapan dari para tokoh-tokoh masyarakat serta analisa-analisa permasalahan yang terjadi dalam nasab Ba'alawi ini teman-teman ya. Dan tadi sudah kita dengar bersama tokoh Arab yang menjelaskan tentang nasab dzurriyyah Nabi Muhammad SAW serta Kiai Haji Maduddin yang tetap meyakini bahwa memang kaum Ba'alawi ini bukan dzurriyyah Rasulullah SAW. Bagaimana menurut pendapat teman-teman semua? Silakan lanjut di kolom komentar. Dan terima kasih untuk teman-teman yang selalu mengikuti Arman Al-Fatih. Semoga tayangan ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.